Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Lina Amalia dari mahasiswa Unisa Pendidikan Profesional, biasa dipanggil Lia. Nah, hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kolesterol dan asam urat, karena hasil dari pengkajian kemarin itu kan didapatkan nilai kolesterol sama asam uratnya cukup tinggi ya Bu. Nah, terus gejala-gejala yang dirasakan juga mengacu ke kolesterol atau asam urat. Nah, nanti di sini kita lebih ke kayak sharing-sharing aja sih Bu. Nanti waktunya nggak lama, sekitar 10-15 menit. Ya gimana, Ibu bersedia? Bersedia. Nah, itu kemarin nilai kolesterolnya berapa Bu? Kolesterol 240. 240. Untuk asam uratnya 557, udah cukup tinggi ya Bu. Nah, untuk kolesterol itu sendiri yang Ibu rasakan itu seperti apa Bu gejalanya? Kaku tangan ya. Tapi kaki kaku. Kalau kaki enggak, cuman tangan nih pegel-pegel terus gitu. sering kesemutan itu. Pengaruh itu kalau kesemutan itu kayak lebih ke asam uratnya Ibu, karena kan lumayan cukup tinggi juga kan Bu. Udah nilai normalnya asam urat itu sampai 6 untuk cewek. Nah, untuk kolesterol itu sendiri Ibu udah tahu belum apa itu kolesterol Bu? Belum. Untuk kolesterol itu sendiri nanti pertama kondisi itu sendiri akan mempengaruhi tentang peredaran darah, seperti nanti lehernya bisa terasa kaku atau mudah lelah, sehingga juga sering kayak kesemutan gitu kan Bu. Atau nanti juga kalau lama-kelamaan itu bisa timbul seperti komplikasi yang tidak diinginkan. Untuk ciri-ciri kolesterol tinggi itu sendiri yang perlu kita ketahui itu nilai kolesterol tinggi, dikatakan tinggi itu melebihi dari 200. Ibu itu tadi 240, udah lebih 40 ya, berarti udah lumayan tinggi. Nah, untuk tanda gejala dari kolesterol tinggi itu yang pertama lebih mudah lelah, kemudian nanti nyeri otot saat melakukan olahraga, kemudian bisa nyeri dada dan sesak napas juga, kemudian nanti sakit kepala di bagian belakang, terus habis itu kaki terasa dingin, tangan dan kaki sering kesemutan, kemudian rasa sakit pada bagian ekstremitas atas atau ekstremitas bawah kan, kaki atau tangan kayak pegel-pegel bengkak gitu. Nah, untuk cara mencegah kolesterol tinggi itu yang pertama harus konsumsi makanan yang rendah lemak, dan seperti contohnya apa ya, yang rendah lemak itu seperti lebih baik mengkonsumsi seperti buah-buahan gitu Bu, kalau atau enggak sayur-sayuran kayak misalnya sayur bayam atau enggak timun kayak gitu. Terus bisa juga mengkonsumsi makan makanan laut, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau makanan laut nanti takutnya hipertensi kalau kebanyakan seafood. Terus harus menghindari makanan tinggi gula, kemudian harus mengonsumsi makanan tinggi serat itu kan Bu, seperti misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan yang mengandung serat tinggi. Kalau buah-buahan itu yang mengandung serat tinggi itu banyak kan Bu. Kalau buah-buahan itu serat tuh, kalau buah-buahan tuh aja pepaya bisa kayak gitu. Terus juga harus rajin kalau bisa luangin waktu untuk olahraga sedikit, seminimal 10-15 menit lah, peregangan sedikit-sedikit ya Bu, biar nggak kaku-kaku gitu. Itu yang susah ya? Iya, sama saya juga sebenarnya susah. Sama harus mengontrol stres, itu juga nanti bisa mempengaruhi. Nah, itu untuk kolesterol itu sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk asam
asam urat itu juga sebenarnya hampir sama kayak kolesterol Bu, sama apa tanda dan gejalanya juga hampir sama kayak gitu, sering kesemutan, terus kayak bengkak, terus pegel-pegel kayak gitu, nyeri juga itu hampir sama. Untuk asam urat itu sendiri, untuk sebelumnya Ibu udah tahu belum asam urat itu sendiri apa Bu? Belum. Asam urat itu adalah satu jenis radang sendi yang terjadi karena penumpukan kristal asam urat yang merupakan hasil dari pemecahan purin, yang bisa menyebabkan gejala seperti yang tadi seperti pembengkakan serta adanya rasa panas di area persendian. Sebenarnya hampir sama, kalau asam urat sama kolesterol itu juga disebabkan karena salah satunya yang bisa berpengaruh itu karena pola makan. Terus kalau kolesterol itu sendiri juga sama karena sering kayak makan makanan yang kayak jero-jeroan, kayak usus kayak gitu, terus kayak daging, terus makanan-makanan kaleng itu yang bisa memicu asam urat itu juga. Makanan kaleng itu contohnya sarden sama misalnya kalau makan makanan laut yang pemicu asam urat itu juga bisa seperti kayak kepiting, cumi-cumi gitu, daging olahan itu juga bisa pemicu asam urat Ibu. Untuk cara pencegahan asam urat itu sendiri, yang pertama harus banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Apa ya contohnya vitamin C? Oh, jeruk. Terus harus banyak makan makanan yang mengandung potasium. Nah, makan makanan yang mengandung potasium itu seperti contohnya kayak pisang, terus kayak kentang gitu. Intinya yang mengurangi makan makanan. Iya, lebih bagus direbus Bu sebenarnya. Kalau seandainya kan kalau asam urat itu karena yang biasanya kayak yang kaldu gitu juga bisa memicu kayak asam urat sama kolesterol Bu. Jadi tuh sebenarnya lebih baik kalau asam urat itu terutama itu kayak lebih ke makan makanan yang direbus gitu loh Bu, yang kalau bisa kalau seandainya ada kaldu, nah kaldunya tuh agak dipisah biar nggak yang apa ya namanya penyakit kadang emang jadinya banyak pantangan ya Bu. Jadi kayak kadang banyak juga yang mikir lah kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi makannya apa gitu ya, kan Bu. Kemarin kan sempet juga makan apa ya, yang ini asam urat Iya. yang satu kolesterol. Iya sama Bu. Sayuran yang aman apa ya? Saya sama kayak ibu saya juga di rumah kayak gitu, sampai nanya kalau masak ini nanti asam urat kayak gitu kan Bu, malah bingung. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman agak mengurangi aja sedikit kalau dibilang nggak jangan makan sama sekali kan kadang kan juga pengen gitu kan Bu. Ya apalagi misalnya kayak makan kentang gitu kan, kayak makanan orang sakit gitu kan Bu, nggak enak. Nah Kadang sehari 2 hari kan gitu, tapi terus-terusan bosan. iya bosan juga kan Bu, nggak apa-apa. Nah untuk yang makan makanan yang dianjurkan itu kalau bisa yang banyak mengandung karbohidrat, yaitu seperti bubur, bihun, roti, gandum, kentang, jagung kayak gitu. Nah untuk yang mengandung protein itu seperti susu, tapi susunya yang rendah lemak, yang low fat biasanya. Oh iya. Sama putih telur juga bagus. Nah untuk sayur-sayuran itu sendiri yang dianjurkan itu wortel, labu siam, kacang panjang, terong, pare, timun, labu air, selada air, tomat, selada, lobak, sama buncis. Nah kalau untuk buah-buahan itu sendiri insya Allah nggak ada pantangan, bisa apa aja, kayak misalnya jeruk, apel kayak gitu boleh. Terus untuk minuman juga yang perlu dibatasi itu kayak kopi itu juga harus dibatasi. Terus yang nggak boleh sama sekali itu minuman yang kayak soft drink itu, soda itu agak dikurangin. Terus untuk yang lain-lain yang harus dihindari juga terutama yaitu kayak misalnya jero-jeroan gitu, terus kayak kaldu gitu juga harus agak dikurangi sedikit. Terus daging bebek kayak gitu juga harus agak dikurangi, soalnya mengandung
apa ya, kandungan-kandungan yang bisa memicu asam urat atau kolesterol itu sendiri. Soalnya ya itu Bu, asam urat sama kolesterol itu apa ya, berbarengan beriringan gitu loh. Mirip-mirip Bu, soalnya gejalanya juga mirip-mirip. Beda sama kayak apa, gula. Kalau gula kan udah beda kan Bu, kalau gula. Nah sama kayak apa ya, hipertensi juga hampir sama, cuman kalau hipertensi kan nggak bengkak-bengkak gitu kan Bu, cuman kayak paling pusing kayak gitu, terus kayak di tengkuknya dia biasanya agak berat kayak gitu. Nah kalau asam urat dan kolesterol itu sendiri lebih ke kayak gitu sih Bu. Ini ada pertanyaan nggak Bu? Kalau lauk itu yang aman buat asam urat sama itu apa Mbak? Kolesterol. Lauk yang aman itu sebenarnya eh kalau bisa itu, kalau lauk itu tuh yang ini apa namanya, yang kayak kalau bisa tuh makan makanan yang misalnya kalau sayur-sayuran kayak apa ya, lebih bagus kayak direbus gitu loh Bu. Segala macam boleh, cuman direbus. Boleh kalau bisa, tapi Seperti kalau seandainya singkong. iya singkong sama bayam, biasanya kan bayam, terus apa ya, emang agak susah sih kalau makanan kan, ke sayuran enak ditumis ya Bu. Kalau direbus itu kayak paling kalau direbus itu apa ya, bayam kayak gitu ya, yang lumayan enak direbus. Kalau kangkung kan direbus Enggak itu. nggak enak, paling cuma pas kalau lalapan kayak gitu kan Bu. Direbus terus nanti pakai Sambel, nah, itu enak. Nah itu mungkin nggak apa-apa, jadi opsi Mbak, sekali-sekali. kalau itu ayam itu bagian apa yang aman? Sebenarnya kalau ayam itu pada dasarnya yang lumayan aman itu dada sih. Kalau yang di bagian paha itu katanya kurang aman Ibu, karena kan biasanya kita kan nggak tahu, maksudnya di tempat ayam itu gimana, dia emang benar-benar gak dikasih pengawet atau apa. Biasanya kan ada yang disuntikan lewat paha itu kan Bu. Sebenarnya kalau seandainya terlalu banyak juga nggak bagus, cuman kalau bisa menghindari yang apa, area paha bawah biasanya, paha bawah. Nah itu bisa nanti di bagian dada tulang kayak gitu sih Bu. Kemarin cuma pakai itu apa, tempe sama tahu aja direbus kan. Anak-anak itu yang protes, masa nggak digoreng. Iya sebenarnya emang kayak apa ya Bu, kayak emang kurang nikmat sih makan kayak gitu tuh. Kayak masa iya cuma direbus gitu, tapi gak apa-apa itu. Lebih bagusnya itu sebenarnya yaitu dengan cara direbus terus dikukus, diungkep. Ya kalau ditumis itu ya boleh sih, asal misalnya mau ditumis tapi lauk apa, lauk lauknya misalnya sayurnya direbus, tapi misalnya makannya jangan yang dampingan sama daging kayak gitu Bu. Jadi misalnya boleh ditumis, tapi misalnya satunya lagi lauknya apa gitu, misalnya sop kayak gitu. Jangan yang misalnya udah daging terus nanti ditumis kayak gitu. Terus bisa dipanggang juga nggak apa-apa Bu, kalau seandainya bosen. Iya, tapi waktunya kan lama. Iya, kalau manggang masih Ya baru lapar. Simpel itu kan Mbak. ditumis. Bener Bu, kalau dipanggang itu kayak mesti ngidupin api, masih harus ditunggu bolak-baliknya kayak gitu ya Bu. Dipepes juga nggak apa-apa Bu. Ini kan pepes. Itu sih Bu sebenarnya. Kalau ikan ada yang itu enggak? Kalau ikan sejauh ini enggak sih Bu. Yang penting itu ya pengolahan. Iya pengelolaannya. Kalau ikan enggak, cuman yang mengandung kayak gitu tuh biasanya yang kayak daging-daging olahan, daging merah. Kalau teri itu Mbak? Kalau teri itu nggak apa-apa sih Bu, cuman kalau teri kan kalau terlalu banyak asin kan Bu. Itu nggak apa-apa sih kalau seandainya kayak teri kayak asin gitu. Kalau masih dalam batas normal gitu itu nggak apa-apa. Kalau apa itu? Gerai keranjang. Oh gerai keranjang tahu. nggak? Tahu. Yang biasanya dua itu juga nggak apa-apa Bu. Itu kan gerai itu ikan apa ya kalau di Sumatera yang ngomongnya? Buat bukan? Lupa ya. Yang kecil itu po. Iya ini keranjang-keranjang itu biasanya di keranjang. Kalau di sini di keranjang. Nggak apa-apa, itu kan nggak terlalu asin juga kan Bu. Saya juga biasanya masak itu juga soalnya. Jadi kalau masak malah nggak tak goreng dulu, disambung nanti kayak gitu cuma langsung. Oh itu berarti nggak digoreng Bu? Enggak. Langsung kayak gitu. Nggak apa-apa sih Bu. Kalau gerai itu ya
paling kalau bisa dihindari itu ya sebenarnya yang paling harus dihindari yaitu misalnya daging-daging olahan, terus kayak jeroan-jeroan kayak gitu. Itu sih Bu faktor-faktor utamanya. Nah kalau yang lain misalnya kayak ikan atau sayur-sayuran yang lain itu masih bisa, cuman kalau bisa ya kurangin daging-daging kayak usus-usus. Kalau di sini kan masih banyak kan Bu, kayak usus goreng kayak gitu masih banyak banget kalau di sini ya Bu. Orang anak-anak seneng Kalau di Sumatera sama apa itu Mbak, kikil itu kikil, juga nggak bisa kan? kikil juga. Tapi di sini banyak banget malah rata-rata kayak usus di angkringan gitu kan, usus Iya. gitu ya, hati gitu, Hati ampela, hati ampela itu. kepala, ceker. Komplit pokoknya. Tapi nggak apa-apa ya, asal nggak banyak. Sama kalau bisa apa namanya, kalau ada waktu rutin untuk ngecek apa. Iya, soalnya kan kita nggak tahu kan Bu, misalnya tiba-tiba berapa, soalnya kalau kayak apa asam urat sama kolesterol itu benar-benar yang di apa ya, faktor pertama itu ya karena pola hidup, pola makan. Apa misalnya kayak makan, nggak kontrol makan makanan ini, sama kayak apa ya, kayak hipertensi juga kan banyak pantangannya kan Bu. Apa gula juga banyak pantangannya. Cuman ya itu kalau bisa harus biar tahu misalnya oh segini kayak gitu. Soalnya kan kadang sebenarnya juga agak susah gitu kan Bu. Kita juga yang masih muda kadang nanti nggak apa-apa nih kalau udah berasa baru dicek kan Bu. Kayak misalnya kenapa ya tangan pegel-pegel, barulah mau ngecek. Kalau dari itu kan kayak udahlah, Dulu sempet ini nggak bisa ini Mbak, nggak bisa udah gini kan, kalau udah gini nggak bisa tinggi lagi, kaku gitu. jadi nanti kalau udah pelek gitu baru, tapi sakit banget. Sakit banget, nyeri gitu. Panas nggak Bu? Kalau panasnya enggak, tapi kalau linu-linu Gitu. Seperti itu. Terus sekarang Udah enggak. Ya itu karena apa kolesterol sama asam urat. Karena kalau bisa juga istirahatnya harus cukup, sama olahraga biar istirahat itu juga kadang kan mau bubuk siang ya, tapi kadang kan pikiran kemana-mana itu ya, nggak jadi. bener. Malam itu udah jam 9 udah gitu ya, mau bubuk, tapi nanti bisa-bisa jam 10 apa setengah 11 lagi Baru tidur, pagi udah bangun lagi. Ya. bangun jam 3 setengah 4. Agak susah sih Bu, emang banyak kerjaan ya Bu. Sama kalau bisa apa ada waktu buat olahraga sedikit, pemanasan peregangan sedikit. Dulu sempat Mbak di rumah sendiri kan nggak ikut senam gitu kan. Banyak orang hajat itu kan libur, Iya. terus senam sendiri. Lama-lama bosen, kan nggak semangat kan. Kalau sendiri ya Bu, kalau ramai-ramai kan seru ya Bu. Iya sih sebenarnya, cuman ya gak apa-apa, seminggu itu seenggaknya 2 kali lah, atau kalau nggak bisa 2 kali, sekali lah pas hari Minggu gitu. Tapi cuman ya Minggu itu kerjaan lah banyak Mbak. iya bener. Kita aja yang tiap minggu disuruh senam di sini kayak ya Itu yang senam. jam gitu. Memang nggak susah Bu kalau olahraga itu. Kalau nggak dipaksain. Benar. Udah deh Bu, ini sekian kita sharing-sharing tentang asam urat dan kolesterolnya. Ini Ibu masih ada pertanyaan nggak? Sama itu Mbak, kalau apa, tahu melinjo itu nggak? Oh, dan melinjo. Itu katanya kalau kulitnya bisa Buat itu. bener nggak gitu? Melinjo itu yang gimana sih? Tahu. Buah apa daun nggak? Iya, ada buahnya. Ada Daunnya buah. kecil ya Kalau Bu? buahnya Yang buat- buat empeng itu loh. Empeng. Daunnya bentuknya kecil ya Bu? Yang buat sayur asem nggak sih? Iya, itu Daun daunnya buat buahnya kecil. bawahnya warna merah, Iya, kadang rada-rada merah-merah. merah-merah kecil. melinjo. Coba Oh, warna merah. Iya. Coba share. Kulitnya kan nggak, kalau masih muda rada kuning itu Mbak, tapi kalau udah Hitam. kulitnya Coklat nanti kalau pada tua udah merah gitu. Tapi kalau rada kuning Nah, coba.
Siapa tahu kan ini masing-masing daerah kan namanya beda Bu sayurnya. Tempatku di tempatku melinjo bukan ya. Kata orang-orang kan kalau Banyak asam urat khasiatnya nggak gitu ya? boleh empengnya sama daunnya, tapi kalau kulitnya Kulit. boleh gitu. Oh, kulit dari Kulit dari buah. dari buahnya itu. Untuk kulit enggak, Bu. Untuk kulit dari buah melinjo itu sendiri iya Ibu, emang bisa untuk kulit buah itu memiliki bisa untuk apa ya, menurunkan kadar, tapi itu lebih ke asam uratnya Ibu. Oh. Tapi kalau asam urat sama apa namanya, sama kolesterol itu hampir sama sih Bu, cuman apa ya, kalau daun melinjo buahnya ya, buahnya itu emang banyak efeknya kan, banyak khasiatnya itu kan Bu. Kalau buahnya itu sama daunnya juga banyak khasiatnya Ibu. Itu kalau untuk daunnya itu sendiri juga, kalau di sini juga bisa untuk mengendalikan asam urat, terus untuk meningkatkan sistem imun, untuk mengolah kadar gula darah, untuk menjaga kesehatan kulit. Itu juga emang lumayan banyak manfaatnya Bu. Cuman untuk pengelolaannya itu sendiri biasanya ya biasanya direbus kayaknya Bu. Direbus itu nanti airnya bisa diminum. Di sini ada pohon Di belakang kan. melinjo itu. Yang kecil-kecil kayak gini Bu. Oh. Itu kan buat sayur asem juga kadang dikasih yang muda itu Mbak. Oh iya, buahnya itu ya yang iya, tapi emang kalau empingnya emang bisa memicu asam urat tuh. Kalau banyak makan emping juga Iya. bisa asam urat juga. Maksudnya lebih, jadi kayak lebih memicu kayak apa yang kalau di asam urat itu namanya purin. Purin itu makan makanan yang Nah kalau jamur itu Mbak, jamur tiram apa jamur merang itu. merang. Kalau jamur itu enggak sih Bu, asal nggak terlalu banyak masih boleh. Kalau kolesterol sama asam urat ya faktor utamanya yang itu, kalau asam urat itu katanya kalau terlalu banyak makan sayur-sayuran yang ijo-ijo juga katanya bisa, cuman tergantung pengelolaannya sih Bu sebenarnya. Tapi kalau seandainya makannya nggak dalam porsi yang besar, atau mungkin nggak yang tiap hari harus itu terus sih, sebenarnya nggak masalah Bu. Yang penting diimbangin sama makan-makan yang sekiranya itu bakal ngurangin, nggak yang harus tiap hari misalnya itu terus kayak gitu kan. Emang misalnya daging misalnya kayak habis lebaran lah daging gitu kan, itu rata-rata pasti kayak keluar daging santan ya, lengkap banget. Itu pasti banyak banget yang kayak ngeluh asam urat kayak gitu kan Bu, kolesterol jadinya. Kalau daging itu kan Bu paling pemicu utama tuh daging olahan kayak gitu sih Bu, daging kayak gitu. Kalau yang lain-lain masih gimana Bu, masih ada pertanyaan nggak? Sudah Mbak. Sudah. Itu ya Bu. Ini saya akhiri ya Bu, makasih buat waktunya.